Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memulai dengan penyampaian kompetensi dasar dan indikator terlebih dahulu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan tersebut, mari alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberikan kemudahan Allah dalam menuntut ilmu pengetahuan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya, baik, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa pembelajaran kita hari ini akan Ibu mulai dengan penyampaian kompetensi dasar dan indikator terlebih dahulu. Jadi insya Allah masuk ke materinya kita mulai minggu depan. Akan Ibu sampaikan terlebih dahulu, mudah-mudahan nih sudah ada yang membuka bukunya ya. Nah, bahwa dalam semester 1 kita akan mempelajari 5 bab. Yang pertama itu bab pendapatan nasional, yang kedua bab pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yang ketiga ketenaga kerjaan, yang keempat indeks harga dan inflasi, dan yang terakhir bab kelima itu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, sebelum kita masuk ke bab 1 yaitu tentang pendapatan nasional, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar dan indikator yang harus kalian kuasai di semester ini. Oke, jadi Ibu akan menjelaskan dulu tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Untuk kompetensi itu sendiri, nah itu kompetensi merupakan seperangkat kemampuan yang menyangkut sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran atau kompetensi dasar. Kemudian untuk kompetensi IT itu merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Adapun kompetensi IT itu terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, KI1 itu berkaitan dengan sikap spiritual atau keagamaan kalian. Kemudian KI2 itu berkaitan dengan sikap sosial kalian. Yang KI3 itu berkaitan dengan pengetahuan kalian, dan yang KI4 itu berkaitan dengan keterampilan. Jadi aspek penilaian para Bapak Ibu guru itu berdasarkan 4 kompetensi inti ini: spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk yang ketiga itu kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Jadi ini maksudnya standar minimal yang harus kalian kuasai. Target kalian itu batasnya sampai sini. Kalau lebih tinggi lagi lebih bagus. Nah, untuk indikator itu merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi ini dengan indikator ini kalian bisa mengetahui, oh aku udah mencapai nggak nih, kompetensi aku udah terpenuhi atau belum. Jadi kalian bisa melihat indikator-indikatornya. Oke, untuk kelas 11 ekonomi semester 1 itu ada 5 kompetensi dasar yang akan kita bahas di sini. Oke, kita masuk yang pertama, kompetensi dasar 3.1.4.1. Angka 3 itu menunjukkan kompetensi pengetahuan yang harus kalian capai, sedangkan angka 4 di depan itu menunjukkan kompetensi keterampilan yang harus kalian capai. Jadi kompetensi dasar yang pertama dari segi aspek pengetahuan yaitu kalian diharapkan mampu menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional. Sedangkan kompetensi dasar yang pertama dari aspek keterampilan yaitu kalian diharapkan mampu menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional. Jadi kita nanti menghitung ya. Kompetensi dasar yang kedua dari aspek pengetahuan yaitu menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya.
Sedangkan kompetensi dasar dari segi keterampilan yang kedua yaitu menyajikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta cara mengatasinya. Oke. Yang ketiga, kompetensi dasar yang ketiga dari segi pengetahuan yaitu menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Sedangkan kompetensi dasar yang ketiga dari aspek keterampilan yaitu menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Oke, kemudian kompetensi dasar yang keempat dari segi pengetahuan yaitu menganalisis indeks harga dan inflasi, sedangkan dari segi keterampilannya menyajikan hasil analisis indeks harga dan inflasi. Kemudian KD yang terakhir yaitu KD yang kelima dari segi pengetahuan diharapkan dapat menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, sedangkan dari keterampilannya dapat menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi untuk tugas hari ini Ibu minta kalian menyalin kompetensi dasar dan indikator. Nanti filenya akan Ibu bagi di Classroom. Demikian yang ingin Ibu sampaikan. Salah hilap dalam perkataan Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.